Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah live streaming GBI Taman Anggrek. Kita bersyukur saat malam hari ini kekuatan yang baru Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama berjumpa dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari sebelum lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan boleh menjaga dan memelihara kami, sehingga pada saat ini kami boleh hadir bersama-sama, bersekutu bersama untuk menaikkan setiap pujian pengagungan kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami saat malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini dan seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah, biarlah kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sukacita yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita memampukan kita untuk terus bersyukur, untuk terus bersukacita di hadapan Tuhan, sehingga kita dimampukan menghadapi pergumulan hidup kita. Amin Bapak Ibu, mari bersama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bersama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Dia sumber kemenangan dalam setiap kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Biarlah kekuatan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan terus untuk memuliakan Dia. Amin. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Lebih lagi kita mau menyembah dan memuliakan Dia. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Selalu ada dalam hadirat Tuhan, selalu ada dalam pelataran Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati penjagaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
kasih Bapa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah malam hari ini pribadi lepas pribadi, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya yang luar biasa, untuk penjagaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi dalam setiap pergumulan-pergumulan yang boleh kita hadapi. Tuhan tetap menolong. Sampai saat ini Tuhan tetap menolong dan memberikan kita kemampuan. Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah hati kami terpaut hanya kepada Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kami. Itu yang menjadi kerinduan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mengangkat tangan kami dan biarlah Engkau memegang setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Lagi katakan, Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami berterima kasih kepadamu kesempatan malam hari yang luar biasa ini Tuhan Yesus, karena Engkau senantiasa menyatakan kebaikan bagi kami dan Engkau menyatakan keindahan bagi kami. Terima kasih untuk waktu yang indah di malam hari ini, kami boleh kembali bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami boleh diberi waktu merenungkan firman yang menjadi kekuatan bagi kami, menopang kami, membawa kami jadi keluarga orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan, dan kami percaya firman ini meneguhkan perjalanan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat malam sidang jemaat Tuhan. Saat malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang baik, yang luar biasa yang diberikan Tuhan pada kita. Saya percaya sampai minggu yang ketiga pada bulan Juni ini kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan. Tentu oleh anugerah Tuhan kita sudah menjalani setengah tahun ya di tahun 2023. Walaupun saya percaya masih banyak pergumulan, masih banyak persoalan, tetapi saya berdoa jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, dimanapun saudara melakukan tugas aktivitas saudara, saudara diberkati Tuhan.
Dan saya mendorong kita bersama-sama untuk tetap tekun di hadapan Tuhan, setia di hadapan Tuhan, karena kesetiaan dalam Tuhan pasti akan berbuahkan hal yang baik. Kesetiaan dalam Tuhan pasti akan membawa kita melihat perkara-perkara yang besar daripada Tuhan Allah Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat malam hari ini, sharing firman Tuhan bagi kita bersama-sama adalah membangun keluarga yang kokoh. Membangun keluarga yang kokoh. Seperti biasa di bulan Juni, seperti ini Bapak dan Ibu, Gereja Betel Indonesia mengetengahkan tema-tema keluarga yang mengajak kita untuk belajar apa dan mengapa rencana Tuhan bagi keluarga. Termasuk juga apa dan mengapa, bagaimana kita menata keluarga, menjadikan keluarga sebagai lembaga di mana Tuhan berperkara dan berkarya. Nah, karenanya saudara sekalian, hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita membangun keluarga yang kokoh. Mari kita temukan Alkitab Mazmur 127 ayat 1-5. Maka kita perlu mempelajari bagian ini. Pemazmur berkata demikian. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Menarik disimak saudara sekalian bahwa sebetulnya kalau kita mempelajari Alkitab, maka rancangan awal terhadap keluarga itu adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Makanya kalau saudara sekalian mau mencoba mendalami tentang firman Tuhan, sesungguhnya Allah lah, Tuhan lah yang kemudian memulai ide tentang keluarga, bahkan juga membentuk keluarga. Ada banyak orang salah hari-hari ini karena mereka merasa turut ambil andil di dalam menyiapkan sebuah keluarga. Saya berdoa saudara sekalian, harusnya kita belajar dengan firman Tuhan, sebab firman Tuhan berkata saudara sekalian bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya apa? Tuhan nomor satu, Tuhan yang utama. Nah, bagian ini menurut saya saudara sekalian perlu kita sadari bahwa inilah yang membuat nanti keluarga-keluarga kita menjadi kokoh. Nah, karena itu ada 5 prinsip sederhana bagaimana keluarga menjadi kokoh. Yang pertama, jika Tuhan yang membangun. Atau artinya apa? Keluarga itu dibangun atas dasar inisiasi daripada Tuhan. Saya sangat mendorong kita bersama-sama memaknai bagian ini, sebab yang Tuhan inginkan adalah keluarga bahagia, keluarga kuat, keluarga kokoh. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, artinya apa? Kalau bukan Tuhan yang memulai, kalau bukan Tuhan yang menggagas, kalau bukan Tuhan yang saudara sekalian memberikan yang namanya kepada kita gairah untuk memulai, maka tidak akan mungkin terjadi. Jadi, pastikan keluarga kita dibangun atas dasar inisiasi daripada Tuhan. Dengarkan dengan baik, kalau keluarga kita dibangun atas inisiasi manusia, bisa mengalami kehancuran, bisa mengalami berbagai macam persoalan di sana. Nah, karena itu mulailah mempelajari bagaimana caranya kita untuk terus melibatkan Tuhan di dalam keluarga. Nah, dengan demikian, saya percaya apapun terjadi pada kita, persoalan apapun terjadi, maka kita akan bisa kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Nah, itu sebabnya malam ini mari kita belajar meletakkan semua bangunan keluarga kita pada Tuhan. Percayalah, kalau Dia yang menjadi dasar bagi kita, semua bisa terbangun dengan baik dan kokoh. Yang kedua saudara sekalian, kalau kita membaca dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25, maka dikatakan seperti ini, Efesus 5 ayat 25, firman Tuhan berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, yang kedua, bagaimana membangun keluarga yang kokoh? Kita harus hidup dalam kasih.
Kita harus hidup dalam kasih. Nah, dalam bagian ini kita katakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, berarti saudara sekalian, satu hal yang perlu kita upayakan adalah bahwa setiap keluarga kita harus terbangun dalam kasih. Jangan pernah membangun keluargamu di atas dasar kekayaan. Jangan pernah membangun keluargamu di atas dasar, saudara sekalian, kepopuleran. Jangan pula pernah membangun keluargamu di atas dasar yang namanya hal-hal manusiawi. Tapi bangunlah keluargamu di atas dasar kasih Kristus. Maka kasih Kristus akan menolong kita mengerti, memaknai, bahkan juga kasih Kristus akan mendorong kita untuk mampu menerima berbagai macam hal dalam keluarga, termasuk menerima berbagai macam kekurangan yang ada di dalam keluarga. Pastikan bahwa keluarga kita pada saat malam ini, saudara sekalian, dibangun dalam kasih. Maka kalau kasih yang terus mendengung di dalam seluruh kehidupan kita, saya sangat yakin persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, bahkan kemelut boleh ada. Tapi ketika kita hidup di dalam kasih, atau ketika kasih Allah nyata dalam keluarga kita, percayalah, maka dengan kasih kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Karena itu saudara sekalian, seperti yang kita katakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Nah, ini menjadi penting. Dan saya berdoa, biar kiranya semua keluarga, khususnya suami dan istri, saling mengasihi dalam Tuhan, karena itu yang diinginkan Tuhan. Maka saya percaya, kalau suami istri hidup dalam kasih Tuhan, kekurangan bisa ditutupi, persoalan bisa diselesaikan, bahkan segala sesuatu yang mungkin yang tidak berkenan bisa juga akan selesai. Saya berdoa, biar kasih Tuhan terus membara dalam hati kita supaya keluarga kita menjadi kokoh. Yang ketiga, saudara sekalian, kalau baca Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 3, Alkitab berkata begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang ketiga, bagaimana membangun keluarga yang kokoh? Caranya adalah kalau kita menegakkan wibawa orang tua, atau wibawa orang tua harus jelas. Wibawa orang tua harus jelas. Lihat Alkitab katakan apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Lalu hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu. Nah, menarik ini saudara. Jadi saudara sekalian, keluarga yang kuat itu adalah ketika wibawa orang tua itu jelas. Saya berdoa siapapun kita yang ada pada malam hari ini dalam keluarga, mari tempatkan wibawa orang tua itu dengan jelas. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang otoritas. Maka tidak boleh terbalik. Harusnya otoritas itu jelas, orang tua ataupun suami istri baru anak saudara. Jangan dibalik saudara sekalian, anak baru kemudian orang tua. Maka kalau terbalik saudara sekalian, maka bangunan daripada keluarga kita pun akan mulai menjadi apa? Menjadi rusak saudara. Jadi pada bagian ini saudara sekalian jelas, mari kita mendorong supaya wibawa orang tua itu jelas. Menurut saya ini yang membuat keluarga menjadi kokoh. Ini membuat keluarga menjadi kuat. Makanya wibawa daripada orang tua itu harus jelas. Caranya bagaimana saudara sekalian? Tempatkan orang tua pada posisinya, pada tugasnya, pada fungsinya. Demikian juga anak saudara-saudara sekalian, ataupun anak di rumah, tempatkan pada posisi yang benar. Makanya di dalam Alkitab dikatakan apa? Anak-anak taati orang tua dalam Tuhan. Lalu hormati ayah dan ibumu. Jadi penghargaan kepada orang tua sebenarnya itu adalah hal yang alkitabiah. Maka tahukah saudara sekalian apa untungnya? Untungnya ataupun kebermanfaatannya adalah dikatakan apa? Supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu. Jadi mau saudara-saudara sekalian punya rahasia usia panjang? Taati orang tua dan tunduklah pada mereka.
Kalau engkau mentaati orang tua dan tunduk pada mereka, di sana engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan. Saya berdoa biar ini terus menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kita bisa terus mengalami ini dengan baik. Yang keempat, saudara sekalian, kalau kembali ke dalam kitab Mazmur pasal 127 tadi, maka di ayatnya yang ketiga dikatakan seperti ini. Ayat yang pertama dan dua dikatakan seperti ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, kalau Bapak Ibu baca ayat ini, maka jelas inilah sebuah rutinitas. Alkitab katakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti diperoleh dengan susah payah. Ini kan sebetulnya apa? Sebuah kondisi yang bisa dikategorikan rutinitas. Maka kalau mau membangun keluarga yang kokoh, itu penting keseimbangan kerja dengan rekreasi. Ada keseimbangan kerja dengan rekreasi. Saya pikir setiap kita keluarga pasti membutuhkan yang namanya rekreasi. Betul ya? Kita mungkin saudara-saudara sekalian bekerja, tapi kita juga membutuhkan rekreasi. Makanya kalau kita lihat ayat ini, sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai malam, makan roti diperoleh susah payah, itu rutinitas. Jadi saudara-saudara sekalian, supaya keluarga kita bisa kokoh, bisa kuat, ada keseimbangan antara kerja dengan rekreasi. Keseimbangan rutinitas harian dengan yang namanya rekreasi. Ya kan? Ya, saya tidak harus berkata kepada saudara sekalian, saudara rekreasi ataupun holiday ataupun liburan saudara harus ke luar negeri, tidak harus. Liburan juga saudara sekalian bisa dengan murah meriah ya. Tidak harus pergi misalkan ke negeri mana ataupun ke kota mana. Anda di rumah pun bisa liburan saudara ya. Jangan dipikir kalau liburan itu harus bepergian ke luar kota, ke luar negeri, ke luar pulau gitu. Tidak saudara. Silahkan agendakan sendiri model rekreasi yang ada bagi keluarga Anda. Artinya apa? Antara keseimbangan rutinitas dengan rekreasi itu penting. Pasti membuat keluarga kita kokoh. Ya, jadi saya dorong saudara-saudara sekalian, kalau keluarga kita belum liburan ataupun belum rekreasi, silakan ambil waktu. Ya, ambil waktu barangkali entah misalkan di hari tertentu begitu ya. Dan saya berdoa biar itu membawa keakraban, kehangatan, dan keluarga terbentuk dengan sangat baik. Yang terakhir, yang kelima, ayat yang ketiga dan lima dikatakan apa? Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, buah kandungan adalah upah. Seperti anak panah tangan pahlawan, demikian juga anak-anak pada masa muda. Berbahagialah yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Nah, ini bicara tentang apa saudara sekalian? Sebenarnya kalau kita mau membuat keluarga menjadi kokoh ataupun membangun keluarga yang kokoh, selain daripada Tuhan yang membangunnya, hidup dalam kasih, wibawa orang tua harus jelas, ada keseimbangan rekreasi dengan kerja, maka yang kelima, salah satu cara yang penting dan perlu untuk kita lakukan supaya keluarga kokoh, posisikan anak kita dengan benar. Posisikan anak-anak dengan benar. Dalam ayat firman Tuhan ada katakan apa? Sesungguhnya anak-anak lelaki milik pusaka daripada Tuhan. Apa maknanya? Anak-anak itu harus kita pahami sebagai yang berharga. Jadi jangan pernah menganggap anak itu merepotkan, atau jangan pernah menjadi punya anggapan bahwa anak-anak itu adalah menjadi beban begitu. Hilangkan pola-pola pikir seperti itu. Harusnya kita belajar menganggap anak-anak itu adalah biji mata Tuhan, kemudian ditempatkan dalam keluarga, dan itu akan membawa kebahagiaan dalam seluruh keluarga kita. Memang dalam waktu kecil sudah anak-anak pasti akan merepotkan kita, namanya juga orang tua.
Tetapi itu bukan berarti artinya menjadikan kita untuk menghilangkan, memposisikan anak dengan tepat dalam keluarga. Kalau ini dilakukan, saya percaya semuanya akan terjalin dengan baik, maka keluarga kita sehat, keluarga kita kuat, keluarga kita mandiri, bahkan keluarga kita mampu menghadapi segala sesuatu. Kiranya renungan malam hari ini memberkati kita bersama-sama dan membawa kita dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa supaya keluarga kita adalah keluarga yang besar, keluarga yang baik, keluarga yang kokoh, keluarga yang teguh. Dan di mana kita berada, bersama dengan keluarga, kita lakukan hal-hal yang terindah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu, ini kerinduan kami di hadapan Tuhan. Engkau ditinggikan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, haleluya. Engkau segala-galanya Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami, bagi umat-Mu, bagi keluarga kami. Haleluya. Oh. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terpujilah nama-Mu Allah Bapa kami yang luar biasa. Haleluya. Tuhan yang peduli dengan kami, Tuhan yang peduli dengan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Jemaat Tuhan, malam hari ini berapa banyak antara saudara sekalian yang rindu supaya keluarga kita menjadi kokoh? Mari belajar 5 prinsip sederhana. Yang pertama, keluarga harus dibangun dalam Tuhan. Yang kedua, keluarga harus hidup dalam kasih. Yang ketiga, otoritas daripada orang tua harus ditegakkan. Lalu yang keempat, kita harus belajar menyeimbangkan antara kerja dengan rutinitas ataupun rutinitas dengan agenda rekreasi. Dan juga yang kelima, menempatkan anak pada posisi yang benar. Kalau 5 hal ini kita lakukan, saya percaya keluarga kita diberkati Tuhan. Keluarga kita menjadi kokoh. Walau ada persoalan, walau ada pergumulan, tapi kita mampu menyelesaikannya. Rindukah saudara-saudara sekalian mengalami hal ini? Saya berdoa biar Tuhan tolong kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, tangan kami terangkat kepada-Mu pada saat malam hari ini, dimanapun kami berada, berserta dengan keluarga-keluarga kami, dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Kami rindu menjadi keluarga yang kuat dan kokoh. Kami rindu menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan. Bahkan kami rindu menjadi keluarga saluran berkat bagi banyak orang. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, biar semua keluarga kami menjadi keluarga yang kokoh di hadapan Tuhan. Kalau ada persoalan, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan beri kemampuan sehingga kami dapat menyelesaikannya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah melimpah bagi kami, berkat Allah melimpah bagi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita terus bertumbuh di dalam keluarga kita, keluarga yang mengasihi Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh menjadi saluran berkat saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan, keluarga, dan juga pekerjaan. Dan juga terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kita pada malam hari ini, baik yang ada di studio maupun sebagai acara virtual. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang bergabung bersama-sama dalam ibadah kita malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati di dalam keluarga kita masing-masing. Dan pengumuman untuk kegiatan kita, besok pada hari Minggu kita ada ibadah secara onsite dan juga online melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek jam 10 pagi. Untuk yang onsite di kondominium Taman Anggrek lantai 7 ruang Anggrek 2. Mari bergabung bersama-sama dalam ibadah kita bersekutu, bertumbuh di dalam Tuhan, dan bersama-sama kita mau lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Pada hari Selasa nanti ada ibadah faith.com atau Komsel jam 8 malam melalui aplikasi Zoom, dan link akan dibagikan pada hari Selasa. Dan pada hari Sabtu kembali kita akan berjumpa dalam ibadah praise worship seperti malam hari ini jam 6:30 malam. Dan terima kasih atas setiap persembahan yang sudah diberikan, baik melalui ke nomor rekening yang sudah tertera di layar monitor. Tuhan Yesus memberkati. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pengumuman kita saat malam hari ini. Mari terus mendukung pelayanan ini dengan like, share, dan subscribe channel YouTube GBI Taman Anggrek dan memfollow Instagram GBI Taman Anggrek. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita bersama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan pada saat malam hari ini. Engkau Allah yang ajaib yang telah menolong kami, berkati kami dalam ibadah ini. Kami percaya juga keajaiban Tuhan tidak hanya berhenti di sini, tapi terus akan bekerja dalam diri kami, dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu akan terus nyata bagi kami, dan Engkau mengembangkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, dan terima kasih untuk semua yang kami lakukan, pujian, penyembahan, mendengarkan firman-Mu, bersekutu dengan Tuhan, semua kami tahu membawa kami dekat kepada Tuhan, terutama membawa keluarga kami adalah keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, yang mampu menghadapi segala sesuatu. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, serta banyak yang bersama-sama dengan kami pada hari ini beribadah kepada Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan. Kami berdoa kalau ada yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sedang mengalami berbagai macam persoalan. Dalam nama Yesus, jalan keluar Tuhan berikan bagi mereka. Terpuji nama-Mu, ini doa kami di hadapan-Mu. Satu hati kami Tuhan juga berdoa untuk negeri kami, diberkati Tuhan. Indonesia khususnya menuju 2024, pemilihan umum dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk pemilihan presiden dalam nama Yesus. Biarlah lahir presiden yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan juga membawa kemajuan bagi negeri ini. Kami berdoa juga kota kami Jakarta diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kiranya kota ini terus dalam perlindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga percaya kota ini sejahtera karena Tuhan menganugerahkan berkat-Mu. Kami berdoa untuk Kompleks Kondominium Taman Anggrek dalam nama Yesus. Berkat Allah tercurah di tempat ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini diberkati Tuhan, bahkan jiwa-jiwa Tuhan akan berkati. Kami rindu ada jiwa-jiwa baru yang datang kepada Tuhan. Mereka yang haus akan Tuhan, mereka yang rindu akan Tuhan, dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini, diberkati Tuhan tanpa terkecuali dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kami serahkan diri kami kepada-Mu. Tuhan berperkara bagi kami, Tuhan bersama dengan kami menyatakan kemurahan-Mu. Kami mengakhiri akan ibadah kami malam ini dan rindu menerima berkat Tuhan yang Engkau curahkan bagi kami. Saudaraku, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan, bawa pulang dalam kehidupanmu. Segala berkat dari Bapa di sorga tercurah bagi menjadi bagian milikmu ketika kau mendengarkan firman Tuhan, melakukan dalam kehidupanmu. Diberkati engkau dalam rumah tanggamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati dalam pelayananmu. Apa yang kau perbuat dalam hidupmu, diberkati Tuhan. Tuhan mengangkatmu naik tinggi tidak turun, menjadikan kepala dan bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dari Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa pada ibadah kita esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.